mutaaddi, dari mutaaddi maf'ul wahid menjadi maf'ul, dapat maf'ul dua maf'ul dan sebagainya. Di dalam Al-Quran kita akan temukan beberapa kata yang memiliki arti yang sama, bentuk yang sama, arti yang sama, tapi memiliki penekanan makna yang mungkin berbeda. Saya berikan salah satu contohnya yang saya sebutkan dalam buku itu, wasbir. Wasbir sama wastabir. Di dalam terjemahan, dua kata ini sama. Sama-sama fi'il amar dan sama-sama berarti kata perintah. Bahasa Indonesia hanya mengenal kata perintah wasbir, bersabarlah, wastabir juga bersabarlah. Tetapi kalau kita menggunakan kaidah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna, tambahnya kata memberikan indikasi terhadap penambahan makna, mestinya menggunakan kaidah ini isbir yang bentuk kata kerja perintah itu harusnya berbeda dengan istabir, meskipun sama-sama kata kerja perintah. Jadi gitu teorinya. Cuma dalam bahasa Indonesia, kita tidak mengenal sebuah kata yang di atas ketika kamu ingin menyebutkan bersabarlah. Tapi sebenarnya kamu ingin mengatakan kamu harus lebih bersabar. Bahasa Indonesia tidak memiliki mengenal kata lain, kecuali menambah kata, kamu harus lebih sabar. Nah gitu. Yang satu sabarlah, kamu harus benar-benar lebih sabar. Mungkin bahasa Indonesia hanya memberikan penguatan makna seperti begini. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin lebih sabar itu bisa digambarkan telaten. Orang itu telaten banget, itu juga gambaran sabar. Tapi yang pasti, kata isbir yang kata kerja, perintah, sam istobir yang sama-sama kata kerja perintah, fi'il amar, ini harusnya berbeda. Kenapa? Karena istobir kejadiannya dari istobaro. Mendapat tambahan alif dan to. Dari kata dasar sobaro. Semuanya isbir itu dari sobaro isbiru. Dari kata kerja yang sulasi mansib. Sulasi mujarrad, yang satu sulasi mansib. Nah, ini jadi ini yang dimaksudkan bahwa ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Nah, mari kita lihat sabar itu apa sih sabar itu? Sabar itu ada dua makna. Sabar itu adalah bisa disebut al-habsu, ngempet. Bah. Ya kenapa? Ini suara saya kedengaran jelas, tapi kayaknya materi kemarin kan masih sampai atau begitu ya? Selesai. Oh ya, kemarin apa kemarin? Ini lanjutin kemarin yang apa saya? Yang kemarin baru ini apa? Enggak, kemarin bahas apa kemarin? Oh iya ya, kemarin bahas apa kemarin? Nakil jam'i. Atafau, Ustaz. Ataf ya. Ya. Oke deh, saya lanjutkan. Oh iya ya. Oh, untuk kamu jelaskan. Iya. Oke deh, saya selesaikan dulu kaidah ataf. Ya, oke. Ya, lupakan dulu yang ziyadah supaya tidak numpuk. Lupakan dulu yang ziyadah terbina. Kita masuk ataf dulu. Jadi ataf ini kita anggap selesai kemarin wawul jam'i itu limutlaqil jam'i. Sekarang lil aulawiyat. Jadi ada huruf wawu. Misalnya di situ misalnya saya sebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walid ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jari junub was sahibil jambi min sabil wa ma malakat aymanukum. Kalau kita analisis ayat ini menggunakan kaidah wawu ataf, ini bisa beda.
Itu di surah An-Nisa ya. Ya Anda bayangkan saja bahwa ayat itu ada juz 5 gitu. Wa'budullaha. Kalau Anda pegang buku silakan buka bukunya. Saya enggak pegang buku jadi enggak apa lainnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidayni ihsana. Anda perhatikan ayat itu. Itu ayat itu dari wa'budullaha. Jadi perhatikan ayat itu. Ayat itu dari wa'budullaha ada 3. Yang pertama adalah perintah untuk beribadah. Perintah untuk beribadah. Yang kedua, wala tusyriku bi syai'an. Larangan untuk syirik. Wabil walidayni ihsana. Berbakti kepada orang tua. Ini ada 3 pernyataan. Ibadah kepada Allah, tidak syirik, dan berbakti kepada orang tua. Kalau ini melihat karakternya, siyakul kalam, maka kita katakan bahwa ketiga pernyataan ini, wawu yang ada, yaitu wa'budullah, itu wawu istinaf. Wala tusyriku, wawu. Wawunya ini pasti wawu ataf. Terus wabil walidayni ihsana, itu juga wawu ataf. Tapi melihat konteksnya, ketiga wawu ini adalah wawu limutlaqil jam'i. Al-Quran ingin mengatakan bahwa ibadah kepada Allah itu baru dianggap sah kalau kamu tidak syirik dan tidak menyakiti orang tua. Maka ini harus dipahami dari wawu ataf limutlaqil jam'i. Artinya begini, kalau ada anak orang, dia baik sama Allah, ibadah, dia tidak syirik, tapi dia tidak berbakti sama orang tua. Maka sikap itu akan bisa menghancurkan 2. Ibadah kepada Allah dan tidak syirik itu menjadi tidak memiliki nilai ketika dia tidak berbakti kepada orang tua. Nah, ini yang saya katakan bahwa dia limutlaqil jam'i. Berbuat baik kepada orang. Ini kalau saya berikan penjelasan secara umum bahwa ada 3 yang disasar oleh Al-Quran. Baik kepada ibadah kepada Allah, tidak syirik, dan berbuat baik kepada orang lain. Perhatikan ayat ini. Kalau ada yang menemukan ayatnya silakan dicatat. Pokoknya surah An-Nisa di sebelah kiri bawah. Itu sampai wabil walidayni ihsana. Tapi setelah wabil walidayni ihsana, perhatikan ayat itu. Wabil walidayni ihsana wabidil qurba, itu ada wawu. Wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril jubi wasaibil jami bin sabil. Itu ada wawu semua itu. Wawu yang disebutkan setelah wabil walidayni ihsana, saya ulangi, wawu yang disebutkan setelah wabil walidayni ihsana kira-kira seperti begini. Ini makanya ma'ani namanya. Ketika kita berpikir beribadahlah kamu kepada Allah, jangan menyekutukan dan berbuat baiklah kepada orang lain. Nah, ketika sampai pada tahap berbuat baik kepada orang lain, kemudian kita mengasumsikan ada sebuah pertanyaan yang muncul. Kalau saya harus berbuat baik kepada orang lain itu, siapa dulu yang harus saya dulukan? Oh gitu ya. Kalau saya harus berbuat kepada orang lain, siapa yang harus saya dahulukan? Ayat ini menjawab. Karena itu, dari kalimat wabil walidayni ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin ila al-ayah, dari sana sampai ke belakang, itu wawunya wawu ataf tapi lil aulawiyat. Lil aulawiyat, yaitu untuk skala prioritas. Ayat itu menunjukkan skala prioritas. Sama dengan innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin. Ini juga skala prioritas para ulama. Nah, inilah wawunya itu sehingga kita menjadi tahu siapa orang manusia yang harus saya baiki. Kalau saya harus berbuat baik kepada siapa dulu? Oh, Al-Quran mengarahkan wabil walidain, orang tua dulu. Baru wabidil qurba, baru kemudian kerabat, wal yatama, baru kemudian anak yatim, wal masakin, wal jaril qurba, wal jaril, terus itu. Nah, ini bisa dijelaskan secara rasional. Mungkin ada penjelasan dari Syekh Wahbah Zuhaili.
Wahba Zuhaili, pengarang tafsir At-Tafsirul Munir, itu beliau memberikan penjelasan bahwa kenapa harus orang tua dulu, kerabat, bahkan kenapa harus yatim dulu baru miskin. Nah, gitu. Nah, ayat ini memberikan arahan kepada kita kalau seandainya kita harus berbuat baik kepada siapa dulu. Nanti soal ahsanabi, kenapa ahsanabi tidak asam ila, nah, nanti akan dijelaskan pada muta'addi bi harfil jar. Tapi ini aulawiyah sama dengan innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allaf biqulub wa fi riqab wa ghalib fi sabil wa bin sabil. Ini juga skala prioritas. Mana dulu yang harus didahulukan? Sehingga fakir dulu, baru miskin dulu. Siyakul kalam, konteks kalimat itu bisa mengidentifikasi bahwa wawu yang ada itu, wawu ataf tadi itu menunjukkan aulawiyat. Skala prioritas. Sehingga dari sana sama dengan begini, ya saluna kama yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama terus dan sebagainya. Itu juga wawu-wawunya wawu aulawiyat. Mana yang lebih dulu didahulukan, mana yang harus diperhatikan lebih dahulu dan sebagainya. Itulah sementara kalau yang tadi itu ibadah tidak syirik dan berbuat baik pada orang itu menyatu. Dia dikejari satu sebagai satu ikatan. Makanya kemudian di dalam waw ataf disebut waw ataf limutlaqil jam'i. Meskipun dia baik kepada orang tua, tapi kalau nggak nyembah Allah, tapi dia syirik, ya akan rusak semuanya. Jadi tiga-tiganya itu harus berjalan seimbang. Yang ketiga, waw ataf namanya kalau dalam bahasa litafriq, tapi dalam bahasa yang biasa dipakai lil mughayarah. Aku tak sempet kan. Atau lil mughayarah. Bahwa wawu yang ada untuk memberikan satu pernyataan bahwa yang digabung itu adalah berbeda. Makanya sebenarnya ini juga berlaku di semua wawu ataf. Karena wawu ataf itu di samping makna dasarnya adalah limutlaqil jam'i, tapi wawu ataf itu harus dua. Musyarakah, mughayarah. Maksudnya dia kumpul jadi satu sekaligus yang dikumpulkan itu berbeda. Makanya kalau Anda membaca innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, sampai di sini dulu. Kalau wal masakin sampai ke sana itu jelas berbeda. Ini yang dua, fuqara masakin, fakir dan miskin. Karena dia disebutkan dalam satu ayat, maka mughayarah. Fakir berbeda dengan miskin. Sama dengan begini, innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Muslimin dan muslimat, mukminin, mukminat, ini karena dipakai wawu, dia musyarakah sekaligus mughayarah. Dia berbeda. Karena itu muslim, muslimin berbeda dengan mukminin. Ini kalau di dalam kaidah namanya idza jatama'a iftaraqa. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Jadi ada kaidah begini. Ada sebuah kata kalau dijelaskan kalau disebutkan dalam satu paragraf dia memiliki makna yang berbeda, mughayarah. Tetapi kalau disebutkan di lain paragraf dia muwafaqah, sama. Antara lain adalah fakir, miskin, muslim, mukmin. Makanya kalau kamu menemukan ayat misalnya wala yahuddu ala tu'amil miskin, wala yahuddu ala tu'amil miskin, maka sesungguhnya di dalam miskin itu ada fakir. Paham ini ya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Nah, wala yahuddu ala tu'amil miskin, kata miskin di dalam ayat ini ketika dia sebutkan sendiri, maka di dalam miskin itu ada kata fuqara atau miskin.
Sama dengan begini. Innamal mu'minuna ikhwah. Terjemahnya hanya orang mukmin itulah saudara. Itu sama dengan innamal muslimuna ikhwah. Paham ya? Ini namanya idza jtama'a iftaraqa. Ketika disebutkan dalam satu paragraf, dia memiliki makna yang berbeda. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Ketika dia disebutkan di lain paragraf, dia memiliki makna yang sama. Ini saya tambahan. Nah, Oke, saya akan berikan contoh yang mungkin ini menarik contoh ini. Jadi hampir semua waw ataf itu fungsi utama adalah musyarakah mughayarah. Hanya musyarakah tapi enggak mughayarah yaitu bukan ataf. Hanya mughayarah tapi enggak musyarakah tapi juga tidak ataf. Tidak disebut dalam ataf. Oke. Misalnya innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sama dengan begini. Walan tardha ankal yahudu walan nasara gitu. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela kepada engkau al-Yahudu dan Nasrani. Kelihatan Yahudu dan Nasrani ini digabung jadi satu, sama-sama enggak setuju. Tapi sebenarnya dia mughayarah. Maksudnya Yahudi juga enggak setuju sama Nasrani gitu maksudnya. Paham ya? Jadi sebenarnya orang Yahudi itu bukan hanya tidak senang sama orang Islam, tapi dia juga tidak senang juga sama orang Nasrani. Orang Nasrani bukan hanya tidak senang sama orang Islam, tapi dia juga tidak suka juga sama orang Yahudi. Makanya ini dikatakan wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Wa hum yatluna kitab. Oke. Pada ayat surat Al-Bayyinah itu innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Sebentar. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kelompok ahli kitab dan orang musyrik. Ini namanya wawu. Digabung dengan wa ataf, yaitu musyrikin dan apa itu? Musyrikin dan ahli kitab dan musyrikin. Ahli kitab dan musyrikin sama-sama digabung dengan wawu. Sesuai dengan kaidah tadi itu bahwa wawu ataf itu ada musyarakah dan mughayarah. Memang wawu tadi tepat untuk mengatakan bahwa ahli kitab dan musyrikin itu sama-sama kafaru. Paham ya? Sama-sama kafaru, namanya musyarakah. Dia musyarakah dalam hukum kafirnya. Tapi dia mughayarah dalam hukum ahli kitab dan musyrik itu berbeda. Nah, gitu. Jadi sama-sama non-muslimnya, musyarakah, sama-sama non-muslimnya, tapi dia mughayarah pada siapa yang dimaksudkan musyrikin dan siapa yang dimaksudkan ahli kitab. Karena itu non-muslim itu dalam bahasa Al-Quran itu dua. Ada non-muslim percaya Tuhan dan punya agama. Ada non-muslim yang percaya dengan Tuhan dan punya agama. Al-Quran menggunakan istilah dengan ahli kitab. Ada non-muslim yang nggak percaya Tuhan, nggak punya agama, dan nggak punya kitab suci. Inilah namanya kaum pagan, yaitu para penyembah berhala. Al-Quran mengistilahkan musyrikin atau kafirin. Makanya dulu pernah terjadi diskusi kenapa orang non-muslim itu tidak bisa disebut kafir. Jangan melabeli kata kafir kepada orang non-muslim di Indonesia. Kenapa? Karena orang non-muslim di Indonesia itu percaya dengan Tuhan. Dia punya agama. Meskipun tetap kafaru di dalam konteks hukum, musyarakahnya, non-muslimnya tadi itu. Nah, pemahaman ini menjadi penting
pemahaman Anda tentang perbedaan musyrikin dan ahli kitab itu penting untuk memahami ayat tentang nikah beda agama. Ini ilmu ya, ini ilmu. Ini nikah beda agama. Coba perhatikan ayatnya itu. Wala tanggihul musyrikati hatta yu'min. Wal amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idhnihi. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ayat itu jelas, jangan menikahi perempuan musyrikah. Ketika Al-Quran menggunakan term musyrikatun, musyrikina, itu yang dimaksudkan adalah orang yang nggak punya agama, orang yang nggak percaya Tuhan, para penyembah berhala. Paham ya? Memang dia non-muslim, dia nggak punya agama dan nggak percaya Tuhan. Perhatikan. Jadi sama saja mau laki-laki nggak boleh menikahi musyrikah, orang mukmin, perempuan mukminah, perempuan muslimah nggak boleh dinikahkan kepada orang musyrikin. Maksudnya musyrikin dan musyrikat di dalam ayat itu adalah orang yang nggak percaya Tuhan dan nggak punya agama. Coba dilihat ayat yang lain. Al-yawma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل إذا آتيتم أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. Ayat itu memberikan satu pernyataan bahwa ternyata boleh nikah beda agama. Ayat itu ya. Alladzina utul min qabli. Tapi ayat ini memang menggunakan kata alladzina utul kitab. Ya utul kitab. Karena itu wajar kalau kemudian ada sementara pihak yang membenarkan nikah beda agama dengan menggunakan ayat yang tadi. Al-Maidah itu. Nanti akan kita pertajam di dalam studi naskah tafsir nanti tentang ayat itu. Tapi ini hanya untuk makanya kan sejak zaman dahulu, sudah sejak zaman dahulu kala, itu para ulama membolehkan seorang muslim nikah dengan ahli kitab, perempuan ahli kitab. Tapi tidak sebaliknya, seorang muslimah tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki ahli kitab. Tapi penjelasan seperti begini sebenarnya menyalahi kaidah umum di dalam ayat itu. Ya nanti biar kita fokus menjelaskan tentang wau jamaknya, wau atafnya saja. Tidak dalam persoalan nikah beda agama. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa innalladzina kafaru sesungguhnya orang-orang kafir dari siapa? Min ahli kitab wal musyrikin. Artinya innalladzina kafaru min ahli kitab walladzina kafaru minal musyrikin. Itu asal gitu. Artinya kedua kelompok ini musyarakah di dalam hukum tapi mughayarah dalam bentuk. Makanya Islam sudah sejak awal mengajarkan kepada kita kalau di Makkah yang dihadapi adalah kufar, kafirin, kaum paganis. Kalau di Madinah yang dihadapi adalah ahli kitab. Meskipun secara hukum sama-sama alladzina kafaru. Tapi Al-Quran tetap memberikan penghargaan yang punya kitab dengan sebutan ahli kitab. Makanya wawunya di situ innalladzina kafaru min ahli kitab lil mughayar adil tafriq. Untuk membedakan bahwa ahli kitab itu berbeda dengan musyrikin. Oke. Sekarang kita bergeser kepada ataf fa. Fa itu datang belakangan. Cuma datang belakangan dia lebih dekat. Makanya disebutkan
litaqib, mengiringi. Ja'a Zaidun fa'amrun. Ja'a Zaidun fa'amrun. Kalimat itu memberikan pemahaman kepada kita, Amr itu datang sama Zaid. Maksudnya Zaid dan Amr sama-sama datang. Ja'a Zaidun fa'amrun. Ya. Cuma kalimat itu juga memberikan pemahaman bahwa meskipun Amr itu datang sama Zaid, tapi datangnya Amr itu belakangan, mengiringi datangnya Zaid. Itulah fungsi fa'ataf litaqib atau litartib. Ada banyak di dalam ayat itu sebenarnya. Ya, saya mengacu pada contoh yang saya tulis sajalah. Fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi atau fa'azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma. Ini fa-nya fa'ataf. Kemudian setan berhasil mengusir keduanya. Berhasil memperdaya keduanya. Fa'azallahuma asyaitanu fa akhrajahuma mimma kana fi. Lalu dia bisa mengusir keduanya dari keadaan yang semula, yaitu berada keadaan di surga, keadaan surgawi. Dalam hal ini adalah Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam dan Hawa. Apa itu? Nabi Adam dan Hawa, ini kalau kita menggunakan kaidah, meskipun ayat ini diarahkan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, tapi sesuai dengan kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebuah ungkapan dipahami menggunakan redaksi umumnya, bukan sebab khususnya. Ayat ini jelas bicara tentang Adam dan Hawa. Karena itu, meskipun ayat ini bicara tentang Adam dan Hawa, tapi hakikatnya ayat ini ingin memberikan satu informasi kepada kita, siapapun orangnya yang digelincirkan oleh setan, tergoda oleh setan, maka fa'akhrajahuma. Dia akan kehilangan kemuliaannya. Keadaan semula lah. Keadaan semula itu bisa mulia, bisa kaya, bisa terhormat, menjadi tidak terhormat. Nah, Al-Quran sengaja menggunakan kata fa, karena efek dari godaan setan itu datangnya cepat. Memberikan efek cepat kepada pelakunya yang tergoda oleh setan itu. Karena setan itu sesungguhnya bukan ingin diikuti, tidak. Itu kalau kita baca ayat, misalnya kita ikut setan atau setan senang. Bukan setan ingin diikuti itunya, tidak. Kalau kita baca, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. Al-ayah. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. Jadi, setan itu goda manusia itu, mempengaruhi manusia bukan ingin diikuti langkahnya. Meskipun bahasa Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan bukan ingin diikuti langkahnya, tetapi dia ingin liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Tujuannya setan adalah untuk menelanjangi sehingga dia kehilangan kehormatan. Jadi manusia ini kan terhormat. Apalagi kalau dia dikenal jujur, dia dikenal taat, dia dikenal dermawan. Pokoknya dia dikenal baik lah. Maka dia akan menjadi manusia terhormat. Nah, setan berusaha mempengaruhi itu. Nah, gitu. Mempengaruhi itu.
dengan berbagai macam wazayyal syaitan. Dia akan hiasi bagaimana caranya orang tadi itu kemudian ngikut dia. Akhirnya menjadi tidak taat. Akhirnya menjadi tidak jujur. Akhirnya menjadi khianat. Akhirnya tidak mau dan lain sebagainya. Ketika sudah seperti begini, ini kan dia ngikuti langkah setan. Setan merasa senang habis ditinggal sama setan. Kenapa? Karena dengan seperti begitu sesungguhnya orang yang mengikuti perbuatan setan itu dia pasti akan tertelanjangi. Ya meskipun bukan telanjang dalam arti kemudian nggak punya baju, tapi secara spiritual dia tertelanjangi. Itu dipersonifikasikan oleh Al-Quran turun dari langit. Qalah bitu al-hubut. Al-hubut minal jannah, dia turun dari keadaan semula. Makanya ada teori kemuliaan itu begini. Kalau orang itu mulianya 8, tambah 1 bisa 9. Tapi kalau mulianya sudah mentok 9, kok masih dia tetap mulia tambah 1, itu bisa tak terbatas. Orang mulia itu. Tetapi orang yang mulia, angka 9, kalau kurang 1, dikurangi 1, itu bukan 8, tapi menjadi 0. Makanya kenapa Al-Quran mengingatkan jangan ikuti setan, jangan ikuti setan. Kalau kamu punya kemuliaan 8, dikurangi 1, itu bukan 7, tapi 0. Inilah di dalam peribahasa kita mengenal akibat nila setitik rusak susu sebelanga. Nah, dalam bahasa tadi, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Akibat dia itu digelincir oleh setan, fa'akhrajahuma. Akhirnya apa? Setan dia kehilangan keadaan semula, kehilangan kemuliaan. Mungkin kita akan bilang begini, oh Pak, dia masih kaya Pak, duitnya masih banyak. Ya buat apa kaya kalau dikejar-kejar orang? Buat apa kaya tapi tidak punya kemuliaan? Jadi maksudnya bahwa dia tidak akan jatuh miskin dari keadaan surgawi menjadi tidak surgawi, tetapi yang ingin kita pahami bahwa dia akan kehilangan kemuliaannya. Makanya digambarkan oleh Al-Quran, diwakili oleh Adam dan Hawa sampai dia harus tutupi kemuliaannya itu dengan menggunakan watafiqa yakhsifani biwaqil jannah. Dia berusaha menutupi itu dengan daun-daun surga. Daun-daun surga di situ maksudnya kebun yang ditempati itu. Itu namanya fa' litaqib. Ada contoh yang lain nanti bisa dilihat sendiri contoh yang lain. Kemudian saya sampaikan dulu kata summa. Summa itu sama ataf. Artinya apa? Kalau kita katakan ja'a zaidun summa amrun. Ja'a zaidun summa amrun. Meskipun Amr itu pada akhirnya datang dengan Zaid, tetapi Amr itu pasti datangnya setelah Zaid. Bukan hanya datang setelah Zaid, tapi Amr itu datangnya jauh setelah Zaid. Sehingga ketika orang mengatakan ja'a Zaidun summa amrun, maka dalam maksudnya Amr jangan-jangan nggak datang. Lalu kemudian summa. Nah, di dalam Al-Quran ini kalau dalam bahasa Arab disebut litartib ala tarahi. Dia datangnya mengiringi tapi punya jarak yang cukup panjang. Saya berikan contoh yang sederhana yang saya sebutkan. Alladzina amanu alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'un. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ayat ini coba perwakilan dari kalian. Kalau kamu membaca ayat tadi, saya ulangi lagi. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adhan lahum ajrum 'inda rabbihim
wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Coba silakan. Apa perlu saya panggil namanya? Halo Ustadz, Ya, silakan. Siapa namanya? Konita Ustadz. Konita ya. Menurut Anda kalau membaca ayat ini apa yang tergambar dalam benak Anda? Maksudnya tentang ayat itu Ustadz gitu Ustadz. Ya, tentang ayat itu. Ya, yang kamu pahami dari ayat itu. Anda hafal ayat ini? Enggak Ustadz. Alladzina yunfiquna. Kamu nggak punya hafalan? Tapi terbatas Ustadz. Oh, tapi terbatas ya. Ya, oke. Tapi cukup jelas apa yang saya sebutkan. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu. Dibaca aja Ustadz ya. Langsung. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wa adha ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ya. Ya, silakan Mbak Konita. Ya, Ustaz. Ya, apa yang Anda punya kesan ketika membaca ayat ini? Ayat ini sesungguhnya mengkabarkan tentang apa? Ketika orang berinfak, tapi dia itu gak ikhlas ya Ustaz ya? Ya, terserah. Gak ikhlas. Ya, terserah. Apalah. Ya, terserah. Apalah yang Anda pahami. Nanti barangkali ada yang lain. Ya tentang orang yang berinfak tapi nggak ikhlas Ustaz. Sehingga Terus saya dikasih pahala. Kenapa Ustaz? Nggak ikhlas terus tapi dikasih pahala gitu. Kurang Ustaz. Coba yang lain. Iya kan gampang ayat ini. Mana boleh Ustaz? Ya, silakan. Siapa? Namanya siapa? Fauzan. Nah, Ustaz. Ya, silakan. Jadi ayat ini menceritakan tentang orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian sepanjang dia yang dia infakkan itu tidak menyebut-nyebutnya dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Jadi di situ ada kata summa itu jadi tidak hanya ketika ia berinfak hari itu aja dia menyakiti, bahkan sepanjang ia berinfak gitu. Sepanjang ia berinfak selama itu tidak menyakiti dan menyebut-nyebutnya, maka akan memperoleh pahala. Ya. Ada yang bisa menyederhanakan, sederhananya gitu. Jadi sederhananya itu kan begini, setelah ayat ini janji Allah terhadap orang yang ikhlas dalam berinfak, ya, kan itu. Saya baca tadi, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adhan lahum. Hum itu kembali kepada siapa? Hum. Hum itu kembali ke siapa? Orang yang berinfak. Yang berinfak. Orang yang berinfak di jalan Allah. Orang yang berinfak di jalan Allah. Ya, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Semua sama atau ada yang lain? Kalau Anda merujukkan hum tadi itu kepada alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah,
maka Anda akan menghilangkan summa latfi'un. Nah, gitu ya. Jadi hum itu yang benar, rujuknya kemana? Ya isinya alladzina. Apa isinya alladzina? Yunfiqun amwalahum fi sabilillah summa latfi'un. Itu harus diikutkan itu. Artinya apa? Orang yang berinfak di jalan Allah sekalipun tidak akan diberikan pahala oleh Allah. Betul tidak? Kalau tidak apa? Tidak ikhlas. Betul tidak? Orang yang berinfak di jalan Allah sekalipun tidak akan dikasih pahala oleh Allah kalau enggak ikhlas. Gitu. Makanya hum tadi isinya alladzina. Isinya alladzina apa? Ya tadi itu dari mulai alladzi yunfiqun amwalahum sampai mannan wal adha. Yaitu isinya alladzina. Inilah karena itu dua pernyataan yaitu alladzina yunfiquna fi sabilillah tidak bisa terpisah dengan la yutfi'una ma anfaqu mannan wal adha. Nah, ini sudah pembahasan ikhlas sendiri. Pertanyaannya begini, kenapa ikhlas pada ayat ini la yutfi'una ma anfaqu mannan wal adha? Tidak tsumma yukhlisun misalnya. Nah, itu nanti enggak di sini penjelasannya. Penjelasannya itu nanti di tafsir maudhu'i ibadah. Anda akan temukan. Pokoknya Anda dididik untuk menjadi mufasir kecil-kecilan lah. Oke, saya jelaskan begini. Jadi ayat itu ingin menjelaskan bahwa janji Allah terhadap orang yang berinfak dengan ikhlas. Kalau nggak ikhlas, pasti akan tertolak meskipun dia yunfiquna fi sabilillah. Atau dibaliknya, meskipun dia ikhlas, tapi kalau bukan yunfiquna fi sabilillah, dia nyumbang apa, dangdutan, misalnya, aku ikhlas kok, enggak apa-apa. Oh ya bisa. Ya pokoknya itu ada dua. Infak di jalan Allah dan ikhlas. Soal ikhlas la yudfi'un itu nanti jelaskan nanti. Tapi saya ingin menggunakan kata sumanya tadi itu. Misalnya ini. Kalau saya ganti alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi wa la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Menurut kalian boleh tidak? Enggak. Enggak, Ustaz. Enggak boleh. Benar enggak boleh? Enggak boleh. Alasannya apa? Alasannya apa? Dia jadi mughayyarah. Hah? Jadi berbeda. Dia jadi mughayyarah. Iya, karena pakai waw. Jadi dua kelompok itu jadi terpisah. Kalau wawunya lil mutlaqil jam'i gimana? Nah itu kan limut jam'i. Kalau dia limut jam'i misalnya, ya kan limut jam'i. Ataf kan bisa benar kan? Ataf jumlah ala jumlah. Dan jelas mughayyarah kali itu. Satu infak jalan Allah dan tidak menyekutukan. Maksud saya, kalau seandainya dipahami limut jam'i, saya terjemahkan. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah dan tidak disertai dengan menyakiti dan menyebut-nyebut, maka dia akan dapat pahala. Bisa dipahami tidak dalam bahasa Indonesia? Bisa. Bisa. Ya. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah dan tidak dibarengi dengan nyebut-nyebut dan menyakitkan, maka dia akan mendapatkan pahala. Bisa. Nah, disinilah kejelian Al-Quran. Meskipun dibenarkan secara kaidah bahasa membenarkan. Mau pakai summa kayak mau kadek wow pakai fa sama aja tetap boleh. Kenapa? Karena ataf jumlah ala jumlah. Cuma kalau dikatakan wow maka tidak akan teruji infak seseorang. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu ikhlas di awalnya tapi nggak ikhlas di ujungnya. Oh gitu. Jadi sudah diantisipasi. Misalnya nih, kalau saya ini seorang pimpinan lah, seorang orang kaya raya. Terus kemudian saya kasih beasiswa. Saya yakin ketika saya ngasih Anda beasiswa untuk kuliah, untuk hafal Al-Quran, saya nggak akan bermaksud untuk menyakitkan Anda. Pasti tidak ada omongan dari saya. Oh, saya pasti ikhlas dan senang. Tapi ikhlas saya belum teruji. Paham ya? Ikhlas saya masih belum teruji. Maka di sini kejelian Al-Quran, infak seseorang itu baru teruji
setelah dia melewati batas waktu yang cukup lama. Maka dikatakan semua. Saya berikan ilustrasi begini. Misalnya nih, ya saya orang kaya raya, terus kemudian kalian, saya sebut misalnya Badrus Zaman. Misalnya Badrus ini saya kasih beasiswa. Waduh, saya kasih biaya untuk kuliah, terus ya sampai dia selesai, bahkan kemudian dia sarahkan untuk bekerja. Dengan berjalannya waktu, si Badrus tadi itu menjadi orang penting, menjadi orang kaya raya. Dengan berjalannya waktu. Nah, saya sebagai orang yang membantu, saya senang atau iri? Kalau Anda jadi pembantu, kalau Anda yang mengasih pembantu, yang pernah ngasih pertolongan, Anda senang atau iri? Ada Senang. kemungkinan iri. Senang, toh? Pasti senang, pasti orang, pasti dia bangga. Alhamdulillah, Badrus itu saya biayai, sekarang dia jadi orang. Wah, sudah kaya raya. Oh, pasti senang. Tidak mungkin saya punya menyakitkan. Tetapi bantuan saya kepada si Badrus tadi belum teruji. Suatu saat saya punya masalah. Karena saya sudah mulai, namanya roda itu kan kadang di atas kemudian ke bawah menjadi turun. Anggap saja saya mulai turun. Gampangan ngomong, saya butuh duit. Kemudian siapa itu, Mbak Latifah itu menyarankan, Pak Usul, saya curhat kalau saya butuh duit. Mbak Latifah bilang, udah minta tolong saja sama Badrus, kan dulu Badrus Bapak yang bantu. Pastilah. Kira-kira saran Latifah ini benar tidak? Artinya wajar tidak? Wajar toh? Wajar. Karena menyarankan Wajar, Pak, wajar. dan minta tolong kepada Badrus. Iya, karena Badrus selama ini pastilah Badrus itu mau nolong. Masa Badrus yang selama ini dibantu masa nggak mau nolong? Mungkin ya benar, ya juga sih. Ayalah, karena saya benar-benar karena kepepet saat itu, akhirnya saya temui Badrus. Cuma Badrus ini jadi orang penting, jadi sulit ditemui. Ini dilalah ya dilalah. Allah itu selalu punya, ini namanya, nanti kalau Anda belajar tafsir Maudhu'i namanya mukhlisin sama mukhlasin. Anggap saja si Badrus tadi itu, dia jadi direktur di sebuah perusahaan. Dia bilang sama sekretarisnya, Mbak, Bapak mau meeting. Tidak boleh dihadiri siapapun. Jangan mengizinkan siapapun untuk masuk. Bisa terjadi ini di sebuah perusahaan? Bisa terjadi. Ya. Pokoknya nggak boleh yang masuk siapapun. Wah, kalau siapapun kan jin juga nggak boleh masuk. Pokoknya siapapun nggak boleh masuk. Dilalah ketika si Badrus tadi itu memberikan itu kepada sekretarisnya, saya datang. Karena saya dulu juga mantan pejabat dan mantan seorang kaya dan pernah seperti dalam posisi Badrus begitu. Kemudian saya pasti akan ada sub-sub toh. Bapak mau ketemu siapa? Saya mau ketemu sama Pak Badrus. Karena sekretarisnya sudah dikasih tahu, ya sekretarisnya mungkin tidak langsung katakan, enggak boleh Pak, enggak boleh begini. Mohon maaf Pak, Bapak masih ada meeting. Tadi ada pesan, kalau Bapak enggak boleh diganggu. Saya tentu saja memaklumi, karena saya pernah dalam posisi Badrus. Nah, lama enggak selesai. Saya tanya lagi, Mbak, masih lama Mbak? Wah, kurang tahu Pak, karena saya enggak berani Pak, karena sudah seperti begitu pesannya Bapak. Akhirnya saya memberanikan diri. Mbak, bagaimana kalau saya itu titip nama? Oh boleh Pak. Akhirnya saya tulislah nama. Usul Hakim. Sama sekretarisnya Badrus dibawa. Dikasihkan kepada Pak, ini ada. Ketika si Badrus tadi itu membaca nama saya, pasti dia terkejut. Aduh, Pak Usul yang datang. Ini kan dia harus memilih kan. Antara nemui saya
atau menjaga klien. Pada saat itu lagi seru-serunya rapat itu. Pasti si Batus akan bilang sama saya, tolong pesankan sama Pak Usul suruh nunggu sebentar. Nah, saya pasti Batus merespon lah. Dia kalau Batus sudah bilang siapa ini, wah ya sudah kebacot ya San. Keterlaluan udah. Tapi dia merespon. Oh iya, tolong suruh tunggu. Tapi ternyata diskusinya, rapatnya itu alot. Saya dalam posisi nunggu, kan lama-lama bete toh, orang nunggu itu. Setan masuk. Nah gitu, setan masuk ke pikiran saya. Ngomong ke sekretaris, Mbak, masih lama Mbak, saya sudah mulai tinggi. Nggak tahu Pak, mohon maaf. Emang sengaja ya Pak Batus nggak mau nerima saya? Wah udah mulai deh. Sudah mulai, wah mungkin sekretarisnya juga heran. Siapa Bapak ini kok berani-berani? Pak, memang begitu Pak, pesannya. Saya udah nggak kuat. Apa yang kemudian meluncur dari mulut saya? Mbak, asal Mbak tahu ya. Wah gitu. Asal Mbak tahu, si Badrus itu, bos kamu itu, loh udah kena itu. Si Badrus itu bos kamu itu kalau nggak saya bantu, nggak mungkin jadi kayak begini. Belagu banget, sudah jadi direktur aja nggak mau nemui. Loh, orang itu kalau nggak ikhlas itu sensi. Makanya ayat itu tidak menggunakan kata akhlaso yukhlisuna. Tidak menggunakan kata itu. Tapi spesifik la yutbi'una ma anfaqu mal ada. Dan itu pakai summa. Kenapa? Karena menyakitkan dan ngundat-undat itu, menyebut-nyebut itu baru akan berjalan sekian puluh tahun. Ketika saya ketemu Badrus dalam kondisi seperti begitu, pasti sudah 10-15 tahun ke depan. Inilah yang digambarkan oleh Al-Quran dalam kasusnya Firaun. Anda hafal ayatnya itu? Ketika Musa datang ke Firaun, Firaun ngundat-undat. Sebenarnya apa yang dilakukan Firaun itu fisabilillah enggak? Yang dilakukan Firaun pada Musa, saya tanya Anda. Enggak. Fisabilillah, menyunfikun enggak? Oh, dia ngerawat itu. Ngerawat Musa. Artinya apa yang dilakukan oleh Firaun itu baik. Maksudnya fisabilillah itu baik gitu loh. Mau dirawat dari kecil sampai gede. Tapi ternyata Musa itu punya maksud bahwa Firaun punya maksud pingin Musa gedenya tadi itu melanjutkan kekuasaannya. Enggak taunya dia enggak ngakui Firaun. Apa kata Firaun? Musa, kamu enggak inget ya? Nah, gitu. Alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umurika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Jadi sebenarnya kalau Anda jurusan tafsir itu akan lebih bagus lagi kalau Anda hafal Quran. Kan ayatnya itu seloncat sana, loncat sini, nggak khawatir salah. Saya pastikan bahwa yang saya baca pasti Al-Quran. Itu karena saya hafal Quran. Anda juga gitu nanti. Makanya diundat-undat sama Fir'aun. Jadi kalau ada kemungkinan bahwa kalau ada orang, sekarang saya kasih contoh ini. Misalnya ini, saya bantu ke Badrus. Saya bantu. Terus saya terucap, terus ingat ya, itu bantuan saya. Itu bantuan saya, ntar kalau udah sukses nggak lupa lagi dengan saya. Bisa nggak ini terjadi? Menurut Anda? Bisa. Itu bisa saja terjadi. Iya kan? Orang bisa saja sudah menyebut dari awal. Ini ya, saya bantu. Pokoknya ini saya bantu. Tapi ingat kamu, jangan terus kemudian nanti kalau udah sukses lupa lagi. Kalau saya yang bantu. Ini bisa terjadi. Artinya begini, asumsi Al-Quran ini kalau waras ini, asumsi Al-Quran, munculnya nyebut-nyebut, munculnya menyakitkan hati itu asumsi Al-Quran baru terjadi setelah puluhan tahun. Asumsi Al-Quran, makanya pakai summa, nggak pakai wawu. Lah kok ada orang, itu saja dianggap rusak oleh Al-Quran jiwanya. Loh kok ada orang baru aja bantu sudah nyebut-nyebut. Wah itu lebih rusak lagi, udah nggak dibahas itu. Dia sudah lewat dari manusia yang normal udah. Kalau sampai ada orang, kenapa? Asumsi Al-Quran
orang itu baru akan nyebut-nyebut itu setelah lewat lama. Loh kok ini ada orang baru bantu sudah menyakitkan, mau kamu nih bisa cuma minta aja. Wah ini ya berarti sakitnya 2 kali ya. Ini sudah lebih rusak lagi jiwanya. Disinilah kejelian Al-Quran menggunakan kata summa supaya orang tidak merasa menyaman bahwa boleh jadi ketika di awal-awal dia membantu itu dia ikhlas. Dia nggak mungkin kepikir sama sekali. Tapi ya itu tadi kasus tadi itu. Itulah namanya mukhlasin. Allah pasti punya cara sendiri untuk menjadikan orang yang sudah mukhlisin tadi itu menjadi mukhlasin. Tapi pembahasan ini tentang ikhlas secara spesifik tidak di sini. Saya hanya menjelaskan tentang ataf summa. Nanti pembahasan ikhlas lebih lanjut. Nanti kalau Anda sudah ketemu pelajaran tafsir maudhu'i ibadah. Ada banyak contoh yang saya sebutkan dalam buku saya. Ada innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ada innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Anda tinggal baca, Anda renungkan, dan insya Allah itu akan menjadi satu informasi yang bermanfaat. Baik, saya kira ini yang bisa sampaikan untuk menyelesaikan bab ataf. Dan sudah saya jelaskan semuanya, baik wau, fa maupun summa. Untuk pembahasan lebih lanjut, saya persilakan untuk bisa mendalami di buku kaidah tafsir yang saya tulis. Kalau ada yang ditanyakan, didiskusikan kembali, saya persilakan sebelum saya akhiri. Ini absensinya. Nanti nyusul ya. Yang hadir ada berapa ini? Saya ingin cek dulu. Terus Talbiyah, Raudiyah, Latifah. Latifah ada, tinggalan jawab. Ada Hadir. Ustaz. Hadiroh. Khairul Adiyan. Hadir. Raihan Adha. Siti Syifa Fauzia. Hadiroh Ustaz. Ya, Dimas. Dimas. Kalau nggak ada Hadir, jawaban, Ustaz. saya anggap nggak hadir ya. Hadir Ustaz. Oh, Dimas ini laki atau perempuan? Perempuan Ustaz. Perempuan. Oh. Faizul Kahfi. Hadir Ustaz. Arfiani. Hadir Ustaz. Ali Ash'ari. Hadir. Muhammad Abdul Fattah Zaki. Muhammad Abdul Fattah. Ya. Muhammad Iqbal Fauzi. Hadir Ustaz, hadir. M. Syamsuddin. Hadir Ustaz. Hakim Raja. Hadir Ustaz. Hadiroh. Duh, hadiroh gimana sih Anda? Anda itu laki atau perempuan? Fakih Janahain. Hadir Kiai, hadir. Ya. Khairul Umam. Khairul Umam. Hadir. Ibnu Agung Handoyo. Hadir, Ibnu hadir. Agung Handoyo. Hadir Abdurrahman ya. Mahfud. Muhammad Abdurrahman Mahfud. Hadir, Bah. Yazid Muhajir. Nggak ada jawaban. Yang nggak jawab, tolong sama Ali Ash'ari. Tulis ya. Arif Rahman. Hadir Ustaz. Dilan Karim. Hadir Ustaz. Muhammad Syiko Asfi. Hadir Ustaz. Hadir. Ya, Ahmad Abdul Rais. Hadir Ustaz, hadir. Adli. Hadir Ustaz. Faruk Aulian. Nggak, Faruk Aulian, nggak jawaban. Muhammad Multazam. Hadir, Bah. Lailatul Badriyah. Hadir, Bah. Ya, ya. Hadir Ustaz. Ya. Abu Hanif. Hadir.
Ahmad Sofa. Hadir. M. Fadil. Hadir, Bah. Fauzan. Hadir, M. Ustaz. Kausar. Muhammad Ustaz. Irza Saqaf Ali. Hadir. Cipta Fauzan. Hadir, Bah. Rizky Trisna Pratama. Bah. Muhammad Hasin. Hadir, Ustaz. Fahmi Hanif. Hadir, Ustaz. Biadika Roksana Gali. Latifah. Wah, namanya. Alvin Firhan Maulana. Hadir. Rehan Mubarak. Hadir, Pak. Abdurrahman Siregar. Hadir, Bah. Fadil Muttaqin. Fadil Muttaqin. Enggak ada. Muhammad Hafiz. Hadir. Khildaniah. Hadir, Ustaz. Ahmad Kofaluddin. Hadir, Bah. Hamrani. Hadir, Ustaz. Haidar Ali. Hadir, Abah, hadir. Dodi Yaman. Hadir. Yunita. Yunita. Tidak ada. Tulus Afdaluddin. Hadir, Bah, hadir. Ya. Kemana Anda? Sulus hadir, Bah, Sulus. Tulus. Naruh piring. Dinda Meliana. Maaf, Bah. Hadir. Halim. Sulus hadir, Bah. Ya. Halim. Hadir. Ihsan Hidayat. Hadir, Bah. Nur Rasihin. Ramli. Rasihin tidak ada. Fajar Hanafi. Nur Sikin hadir, Bah. Hadir, Ustaz. Rasihin. Iya. Nur Rasihin. Laki atau perempuan ini? Perempuan, Ustaz. Oh, perempuan. Oh. Laki. Namanya kok Nur Rasihin. Ahmad Fadil. Ahmad Fadli. Hadir, Bah, hadir. Sofa Kamalia. Hadir, Sofa Ustaz. Kamalia. Hadir, Ustaz. Az-Zahra Nur Afidah. Hadir, Bah. Hafizuddin Muhammad. Hadir, Abah, hadir. Hadir, Abah. Fajriya Melinia. Hadir, Ustaz. Hudzaifah ibnu. Hadir, Bah. Udah semua ini ya? Oke. Nama saya belum, Bah. Siapa? Belum, Bah. Ya, hadir. Muhammad Zikri Kapabi. Oh, siapa? Belum, Ustaz. Muhammad Zikri Kapabi. Loh, kenapa nggak ada? Ada. Masjid Muhajir, Oh, ini Loh, kok nggak ada di sini? Kok nggak ada di anu? Saya sebentar. Ada minggu kemarin di absen, Pak. Minggu kemarin kan ada, cuma nggak Ya. dipanggil. Abdul Hafiz Zikri hadir. Zikri hadir. Ikhwan Abdurrahman Siregar. Ikhwan Abu hadir. Arif, Adli, Agnia, Nuha, Ahmad Kofalud, Ahmad Fadli, Ahmad Sofa, Ahmad Sultan, Ahmad Sulhan, Akhwati Dwinur Jannah, Alvin Firhan Maulana. Tapi nama ini semuanya ada di Google Classroom. Ada, Ustaz. Ya. Pastikan bahwa nama Anda ada di Google Classroom. Ada, Ustaz. Ada. Pokoknya kalau Anda nggak ada di Google Classroom, saya nggak tanggung jawab ya. Karena semua nanti dari Google Classroom. Jadi kalau nggak ada, Anda bisa urus di TU. Baik, saya kira sampai di sini pelajaran kita. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada Senin akan datang. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Berikan kesempatan untuk selalu hadir di pelajaran kaidah tafsir ini. Terima kasih atas semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.